Dan kita sudah terhubung dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di sambungan telepon dengan Bapak Mahfud MD. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Dari apa saja informasi yang sudah Anda terima mengenai operasi tangkap tangan ini, Pak? Pak Mahfud? Iya, yang sudah saya terima ya sama dengan yang didengar masyarakat Indonesia, yaitu bahwa yang ditangkap itu adalah Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi. Tadi saya menerima telepon dari wartawan menanyakan apa betul Pak Akil Mukhtar ditangkap gitu. Kira-kira jam 21.45. Lalu saya bilang, waduh saya tidak tahu, baru dengar. Coba cek dulu. Lalu saya nelpon sekjen. Setelah itu saya tanya, apakah Anda dengar ada sesuatu di MK sekarang? Tidak ada, Pak, ini sepi, tidak ada apa-apa. Coba ditanya Pak Akil ada di mana, saya bilang. Lalu telepon ditutup, 5 menit kemudian dia telepon sambil meraung-raung gitu kalau Pak Akil ditangkap katanya dan sekarang sedang di KPK. Itu saja yang saya dengar. Baik, jadi Pak Mahfud sudah mendapatkan informasi dari Sekjen Mahkamah Konstitusi begitu bahwa ternyata Pak Akil Mukhtar ditangkap oleh para penyidik KPK dan dibawa ke KPK begitu, Pak? Iya, betul. Kalau yang ditangkap itu Pak Akil sudah bisa dipastikan karena yang memberitahu saya ke Sekjen, dan Sekjen itu langsung menelpon ajudannya. Dan kebetulan telepon ajudan itu sedang dipegang oleh pegawai KPK yang menangkap Pak Akil itu. Sehingga ketika ada telepon dari Sekjen lalu diberikan kepada ajudan untuk dijawab. Dan Pak ajudan itu menjawab bahwa Pak Akil sedang dibawa ke KPK gitu. Pak Mahfud, apa Anda dapat informasi pada saat itu penangkapan terjadi apakah di kantor atau di gedung Mahkamah Konstitusi? Dan apa yang sedang dilakukan oleh Pak Akil pada saat itu? Begini, yang saya dengar ditangkap di rumah di Wijaya Chandra. Jadi Pak Akil baru pulang gitu, tiba-tiba ada tamu dari perempuan gitu, sesudah itu tiba-tiba di belakang ada mobil dari KPK juga masuk, berburu-buru langsung masuk ke ruang sidang, masuk ke ruang tamu, setengah jam kemudian 2 orang itu, tamu yang perempuan dan bersama Pak Akil dibawa ke KPK. Itu ya informasi yang saya dengar begitu. Pak Mahfud, apa reaksi Anda pada saat pertama kali mendengar bahwa Akil Mukhtar ditangkap? Tentu saya sangat kaget dan tidak percaya semula. Itulah sebabnya lalu saya telepon ke Sekjen. Sekjen pun tidak tahu dan merasa tidak percaya dengan info itu semula. Makanya saya suruh cari. Coba dicek sekarang di mana Ketua MK gitu. Ya, Pak Mahfud, Pak Akil Mukhtar pada saat Anda menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu hakim konstitusi. Sejauh apa Anda mengetahui track record dari Pak Akil Mukhtar? Selama di MK rasanya bersih-bersih saja tuh, karena dia menjadi ketua tim B ya di dalam persidangan pilkada itu. Tetapi pernah dulu ada isu ribut kan yang dilontar oleh Pak Refli Harun itu, tetapi kemudian sesudah dilaporkan ke KPK juga nggak ada buktinya, KPK juga tidak menemukan bukti apapun, sudah dikonfrontasi juga nggak ada gitu. Itu satu-satunya kasus yang dulu kemudian mencuat ke tengah masyarakat, dan pada waktu itu Pak Akil sendiri yang minta diperiksa oleh KPK dan oleh Komisi Disiplin di MK gitu. Nah, yang sekarang ini saya tidak tahu ini kasus apa. Tetapi ingin saya katakan di MK itu, Mbak, godaannya besar sekali. Untuk setiap MK itu menangani lebih dari 400 kasus sengketa pilkada itu, dan setiap kasus itu selalu saja ada iming-iming uang. Lebih dari separuh lebih antaranya selalu ada iming-iming uang, minimal untuk satu kasus itu satu hakim misalnya ditawari 2 miliar, 3 miliar gitu. Nah itu selalu terjadi, zaman saya juga selalu terjadi hal seperti itu. Tapi saya selalu ingatkan kepada hakim pada waktu jangan sampai tembus. Kalau seperti ini sampai serupiah pun hakim menerima itu, lembaga MK itu akan hancur, saya bilang.